BP2MI dalam hal urusan-urusan pekerja migran Indonesia tidak mungkin bisa menangani semua problem-problem di lapangan secara sendiri. Kami butuh stakeholder, kami butuh para pemangku kepentingan, kami butuh P3MI dan asosiasi. Ini juga untuk menjawab beberapa rumor isu yang apakah sengaja atau tidak dilemparkan ke beberapa pihak seolah-olah kepemimpinan saya dalam memimpin BP2MI menafikan keberadaan asosiasi maupun P3MI itu sendiri. Ini pandangan yang salah. Jelas ini pandangan yang keliru. Sekali lagi, negara tidak mungkin berjalan sendiri. Negara BP2MI, baik Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI membutuhkan siapapun mereka yang tunduk pada undang-undang, siapapun mereka yang berorientasi pada merah putih dan republik, siapapun mereka yang memiliki empati dan peduli kepada pekerja migran Indonesia, maka kita tidak sekedar kawan, tapi kita adalah keluarga besar itu sendiri. BP2MI, asosiasi dan P3MI adalah keluarga besar untuk mewujudkan cita-cita kita dalam bernegara, cita-cita kita dalam berrepublik, cita-cita kita dalam mewujudkan mimpi indah para pekerja migran Indonesia. Saya tekankan di hadapan Bapak Ibu sekalian, TNI atau P3MI adalah mitra strategis pemerintah dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarga. Kami menyadari pemerintah memiliki keterbatasan. Sebuah kemustahilan, sekali lagi, sebuah kemustahilan jika BP2MI bekerja sendiri. Maka yakin sebuah keniscayaan bahwa BP2MI dan P3MI harus sinergi dan kolaborasi, bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Kami tentu memahami apa yang menjadi tujuan dari setiap perusahaan dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia. Tidak mungkin di balik apa yang dikerjakan tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tidak mungkin jika pengusaha tidak berpikir keuntungan. Yang keliru adalah jika menjadi anggota parlemen, menjadi pejabat pemerintah, menjadi menteri mencari keuntungan. Itu tidak hanya sekedar keliru, tapi benar ya dalam pandangan saya. Apalagi harus mencari keuntungan dengan cara-cara haram, mengambil orang lain, melakukan tindakan korupsi misalnya, yang menyakiti perasaan dan hati setiap rakyat Indonesia, dan itu merupakan pengkhianatan kepada negara dalam pandangan saya. Jadi jika pengusaha berorientasi mencari untung atas apa yang dia kerjakan, maka itu sebuah kewajaran. Tapi tentu saya, Kepala BP2MI berharap keuntungan yang diperoleh oleh setiap P3MI adalah keuntungan yang didapatkan dengan cara-cara elegan dan bermartabat tanpa harus menistakan keberadaan dan pekerja migran Indonesia itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah, kami BP2MI tidak menginginkan sekedar P3MI dengan jumlah yang banyak, apalagi hanya sekedar stempel dan label. Tidak. Sedikit itu lebih penting jika bentuk P3MI berorientasi pada kualitas. P3MI yang memiliki integritas, P3MI sekali lagi yang berorientasi pada kepentingan republik, merah putih dan juga tanah air. Bulan lalu saya berjalan setelah melepas dikitui 1.000 calon pekerja yang akan berangkat ke Taiwan, Korea, dan Hong Kong. Melalui perjalanan darat saya memimpin tim rombongan masuk ke daerah Jawa Barat, dimulai di Kabupaten Kerawang. Setelah itu kami bergerak ke Kota Bandung, masuk ke Kabupaten Bandung. Setelah itu perjalanan darat dilakukan, bergerak ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta kami masuk ke Jawa Tengah, Semarang, Pati, Tegal, dan Brebes. Banyak pengetahuan baru, banyak fakta-fakta empirik lapangan yang ini kemudian menjadi catatan penting kita semua, bahwa pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan secara ilegal, yang dilakukan oleh mereka yang saya menyebutnya mafia, yang saya menyebutnya sindikat, yang sindikat ini sebetulnya dari sisi kuantitas
adalah jumlah yang kecil, tapi kenapa dia memiliki kekuatan yang unreachable, yang sulit disentuh? Maaf sekali lagi, saya orang yang tidak terbiasa berbahasa-basi. Sindikat ini adalah pemilik modal yang didampingi oleh oknum TNI, oknum Polri, oknum keimigrasian, oknum ketenagakerjaan, oknum kedutaan besar, dan saya yakin juga melibatkan oknum-oknum di badan yang saya pimpin, BP2MI. Kalau kejahatan yang dilakukan oleh sindikat ini adalah kejahatan yang sangat sistematis dan terorganisir, ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka kita harus menghadapinya dengan cara yang luar biasa. Karena kebenaran yang tidak terorganisir akan selalu dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Saya percaya, saya sedang berhadapan dengan P3MI yang tentu jauh untuk dituduh bagian dari sindikat kejahatan itu. Saya yakin dan percaya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang baik, pemilik P3MI yang selama ini tegak lurus, patuh kepada undang-undang dan menempatkan pekerja migran Indonesia secara benar. Saya percaya, saya yakin. Sehingga itulah saya pernah didatangi oleh berbagai pihak, para P3MI, Pak Kepala Badan. Kami ingin minta klarifikasi, apakah benar Pak Kepala Badan sedang memusuhi P3MI? Saya katakan tidak. Pemerintah pada posisi yang ingin bekerja sama dengan P3MI. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam segala hal. Tidak ada negara di dunia manapun yang pemerintah dalam hal pembangunan berbagai aspek dan multisektor, maka dia hanya bisa berjalan sendiri. Tidak mungkin. Demikian juga Indonesia, negara kita. Demikian juga urusan pekerja migran Indonesia yang mandatori undang-undangnya diberikan kepada ketenagakerjaan dan BP2MI. Saya BP2MI butuh Bapak Ibu sekalian. Saya BP2MI harus bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang penting bagi pemerintah dan P3MI. Yang kedua, ada pihak juga yang datang kepada saya memberikan pengakuan dosa atas masa lalu. Pak Kepala Badan, saya adalah bagian yang terlibat dalam sindikat itu di masa lalu. Kami juga sering mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Dia kemudian menyebutkan siapa yang terlibat, baik mereka yang ada di eksternal BP2MI maupun di internal BP2MI. Apa tanggapan Kepala Badan atas apa yang kami lakukan di masa lalu? Saya jawab, saya diperintahkan oleh Presiden untuk mengurus pekerja migran Indonesia, baik tata kelola penempatan maupun perlindungan. Sejak saya dilantik tanggal 15 April 2020, saya Benny Ramdhani tidak akan menghabiskan energi saya untuk mengurus masalah-masalah masa lalu, kecuali akan bicara ke depan sejak saya tidak. Jadi saya tidak akan peduli, saya tidak akan pernah menghabiskan energi dan waktu, tenaga, pikiran saya untuk mengorek-ngorek kesalahan masa lalu mereka yang mungkin pernah terlibat dalam kejahatan, yang terlibat dalam sindikat atau apapun nanti. Tidak, sekali lagi saya hanya mengatakan di era kepemimpinan saya punya garis kebijakan. Di era kepemimpinan saya, kita taat dan tegak lurus pada undang-undang. Di era kepemimpinan saya ingin mengajak semua pihak bicara tentang merah putih dalam Republik. Maka disitulah kita berdiri secara istiqomah. Maka kita adalah kawan dan juga keluarga. Sekali lagi, kita adalah kawan dan keluarga. Jadi Arab Saudi. Ini Sunda lagi? Hah? Hah? Prihatin. Sekarang prihatin. Ini prihatin cok tahun berapa? 2018. Kirim. Udah Arab Saudi. Perusahaan mengirim. Lagi ibu santai dulu ya, nanti diantar loh.
Dian bisa ekstra. Yang Herani tahun pengiriman 18 sama. Rizla juga. Arab Saudi. Pekerjaan? Sama aja semua. Kan nggak apa-apa kemarin makan. Kemarin makannya itu pahlawan. Yang boleh Ada dua di sana di Kasarikan. Nah, Saya kan kerja 4 jam biasanya kalau yang kalau dulu kan gini ya. Saya menyebut mereka bisa keluar. Bisa hidup di sini pahlawan. Orang bilang berkata, tapi saya nggak pernah menyimak. Ini pahlawan ya mereka. Herani ya. Oh, beda lagi. Apa berapa ya? Pak Mukarram? Kalau nggak salah, ini kan 5 rezeki kalau nggak salah. Iya, iya benar Pak. Kita bareng. Sehat ya. Salam bekerja. Ini 2013 menang ya. Ya baru akhir. Tidak, masih ada lagi. Iya pernah. Balik tahun berapa? 15 mungkin ya. Berapa? 18. Arab Saudi ya.